Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Luciani dengan NIM 119102005. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud MSDM itu? Manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat MSDM adalah usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi agar mampu berpikir dan bertindak sebagaimana yang diinginkan oleh organisasi. Pengertian dibagi menjadi 3. Menurut Filippo, definisi dari manajemen sumber daya manusia ialah proses perencanaan pengorganisasi, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja, dan sumber daya manusia dengan tujuan untuk sasaran kompensasi. Peta konsep MSDM. Perencanaan SDM yaitu yang pertama, yang kedua rekrutmen dan seleksi SDM, yang ketiga penempatan SDM, yang keempat pengembangan SDM, yang kelima manajemen kinerja, yang keenam kompensasi, yang ketujuh pemberhentian. Perencanaan SDM. Tahapan perencanaan SDM yaitu yang pertama pengumpulan dan analisis, menetapkan tujuan perencanaan SDM, menyusun dan melaksanakan inisiatif, melakukan pengawasan dan mengevaluasi program yang sedang berjalan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM itu ada 2. Yang pertama faktor internal, yaitu tercantum rencana strategi, anggaran, estimasi produksi dan penjualan, perluasan usaha atau kegiatan baru, rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu keadaan ekonomi, sosial dan budaya, politik, regulasi perundang-undangan, teknologi. Selanjutnya yaitu rekrutmen dan seleksi SDM. Seleksi adalah proses menyeleksi dan menentukan diterima atau tidaknya kandidat menjadi pegawai organisasi. Seleksi ini didasarkan pada persyaratan tertentu dari masing-masing organisasi. Prosedur seleksi. Yang pertama yaitu penerima lamaran, yang kedua seleksi administrasi, yang ketiga wawancara, yang keempat seleksi pengetahuan dan keterampilan umum, yang kelima tes psikologi, yang keenam tes kesehatan, yang ketujuh wawancara akhir, dan ke-8 memutuskan menerima atau menolaknya. Selanjutnya rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengundang, dan mengalokasikan sejumlah orang, baik dari dalam maupun dari luar organisasi, sebagai calon karyawan dengan kualitas tertentu, dan yang ditentukan oleh perencanaan sumber daya manusia. Impress your audience. Langkah-langkah rekrutmen sumber daya manusia yaitu yang pertama penentuan dasar rekrutmen, yang kedua penentuan sumber-sumber rekrutmen. Penempatan SDM. Penempatan adalah penugasan kerja baru atau penugasan kembali dari seorang karyawan. Manajer ini membuat sebagian besar pilihan penempatan. Tujuan utama seleksi adalah penempatan atau penempatkan seorang pada peran pekerjaan yang tepat. Kendala penempatan SDM. Ketidakcocokan kognitif. 2. Perputaran karyawan. Pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Tujuan pengembangan SDM yaitu dibagi menjadi 11. 1. Peningkatan kualitas pekerja. 2. Mencapai efisiensi, meminimalisir kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan, memelihara moral pegawai, meningkatkan peluang karir, meningkatkan kemampuan konseptual, meningkatkan kepemimpinan, meningkatkan balas jasa, dan yang terakhir peningkatan pelayanan kepada konsumen. Manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah keseluruhan strategi tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja dan perusahaan, dalam rangka memenuhi visi atau misi perusahaan. Determinan manajemen kinerja dibagi menjadi 3. Kapasitas untuk berkinerja, yang kedua kesempatan untuk berkinerja, yang ketiga kesediaan atau kemampuan untuk berkinerja. Kriteria menilai kinerja yaitu dibagi menjadi 6.
quality, quantity, timelines, cost, effectiveness, needs for supervision, yang terakhir interpersonal impact. Kompensasi. Sistem kompensasi yang berhasil akan dapat memberikan kepuasan karyawan sekaligus memungkinkan perusahaan untuk memperkerjakan, dan mempertahankan personil. Tujuan dan fungsi kompensasi secara umum: A. Memperoleh personalia yang kualifikasi. B. Memperarahkan karyawan yang ada sekarang. C. Menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya, yang terakhir memenuhi peraturan-peraturan legal. Faktor yang mempengaruhi kompensasi, yaitu ada dana organisasi dan serikat pekerja. Kedua, faktor pribadi karyawan dibagi menjadi 4: produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, jenis dan sifat pekerja. Faktor ekstern yaitu penawaran dan penerimaan kerja, biaya hidup, kebijakan pemerintah, dan kondisi perekonomian Indonesia. Pemberhentian hubungan kerja dengan karyawan adalah memutuskan hubungan kerja baik sementara maupun tetap yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan karyawan atau atas kebijakan perusahaan. Alasan pemberhentian karyawan yaitu peraturan perundang-undang, kemauan usaha, kemauan anggota organisasi perusahaan, pensiun, masa kerja berakhir, masalah kesehatan, meninggal dunia, perusahaan dibubarkan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.